Kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Begitu pula dalam kejahatan di dunia penerimaan karyawan. Tidak jarang pelaku penipuan ini bisa berperan menjadi apa saja, mulai dari pemadam kebakaran, dokter, CEO, detektif, tentara, polisi, jadi astronot, hingga jadi sultan sekalipun. Bahkan yang paling menyedihkan, para korban ini sampai tidak menyadari tindak kejahatan si penipu ini. Hai, gua Hendra. Di channel ini gua akan share berbagai tips dan informasi seputar dunia kerja dan karir buat para job seeker, fresh grad, maupun yang mau melakukan career shifting dari sudut pandang gua sebagai recruiter dan karir mentor. Silakan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian bisa terus mendapatkan info terbaru dari channel ini. Berdasarkan data dari SaverJobs, sebuah organisasi yang bergerak di bidang pelacakan penipuan ketenagakerjaan asal Inggris, menyebutkan bahwa antara medio Maret hingga Oktober 2020 dilaporkan terjadi lonjakan sebanyak 70% kasus penipuan lowongan kerja. Hal ini sebagaimana dilansir dari situs berita IOL. Lebih lanjut, dalam situs tersebut menyebutkan bahwa para penipu ini memiliki modus dengan menggunakan iklan lowongan palsu untuk menipu pencari kerja yang tidak menaruh curiga dan putus asa. Biasanya, para penipu ini menarik charge biaya administrasi atau semacam booking fee untuk mengamankan pekerjaan yang mereka lamar. Bahkan, tidak jarang juga dengan berkedok surat keterangan bebas catatan kriminal dari kepolisian. Menurut Bianca De Beer, juru bicara dari Career Junction Job Portal, mereka adalah penjahat yang meyakinkan, ditambah dengan kurangnya rasa skeptisisme dari para korban membuat kejahatan seperti ini sering terjadi. Sebagaimana dilansir dalam hukumonline.com, bahwa lazimnya lowongan kerja yang kredibel tidak mengenakan pungutan biaya. Oleh karena itu, disarankan sebelum melamar kerja pada suatu perusahaan, usahakan kita telah mencari informasi mengenai perusahaan tersebut dengan seksama melalui berbagai sumber, diantaranya melalui website. Bisa juga dapat menelepon terlebih dahulu bagian HR di perusahaan yang dituju untuk memastikan kebenaran suatu lowongan pekerjaan. Perhatikan berbagai modus yang terjadi, berikut ini gua coba rangkum diantaranya. Nomor 1, jangan membayar untuk pendaftaran lamaran kerja, meliputi wawancara atau pembuatan. Idealnya, sebuah perusahaan tidak memungut biaya pendaftaran baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung, ada yang memang terang-terangan minta pungutan kepada pelamarnya. Tapi ada juga yang menggunakan dalih melalui biro perjalanan tertentu untuk membayar tiket pesawat atau akomodasi guna pendaftaran proses rekrutmen. Ini berlaku juga untuk sistem rekrutmen online maupun offline. Nomor 2, jangan membuka info perihal perbankan. Informasi perihal data transaksi perbankan adalah hal yang bersifat rahasia. Informasi mengenai status finansial seseorang nasabah idealnya tidak menjadi persyaratan di dalam penerimaan karyawan. Maka dari itu, berhati-hatilah dengan modus seperti ini. Nomor 3, cek legalitas perusahaan. Periksa apakah perusahaan yang menawarkan pekerjaan sudah mapan, apakah ia terdaftar di otoritas terkait dan disertifikasi oleh badan regulasi tertentu, mungkin secara nasional maupun internasional. Yang keempat, periksa alamat email. Jika perusahaan yang mengiklankan lowongan kerja menggunakan alamat email pribadi dan bukan alamat domain mereka, berhati-hatilah dan lakukan riset. Nama domain atau perusahaan harus muncul setelah simbol @ Yang kelima, penawaran yang tidak masuk akal. Apabila ada iming-iming gaji tinggi, tetapi persyaratan dan kualifikasi minimal yang dibutuhkan sangatlah minim, maka ini yang disebut dengan too good to be true. Mungkin terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sebagai kesimpulan, lakukanlah cek and recheck sebelum kita melamar kerja. Memiliki sikap skeptis dan berhati-hati dalam setiap posisi yang kita lamar bisa menghindari resiko terjadinya penipuan kerja seperti contoh di atas. Jika lu merasa episode ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Kalau kalian merasa ada pendapat lain terkait cara terhindar dari penipuan lowongan kerja, silakan beri komen ya. Thank you banget udah nemenin. See you on top.